Tapi tahu nggak alasannya kenapa Mbak Sofi? Karena aku tuh setiap putus nggak lanjut. Tapi lucunya dia memang nggak nanya, langsung. Tapi ada deg-degan? Ada banget. Ngomong sama Dito waktu itu gimana? Karena Dito tidak ekspresif, jadi kan aku kayak, woi. Kalau misalnya aku udah tahu mau aku apa, aku akan bilang. Apalagi orang tua aku nonton gitu ya, mungkin akan ngelihat aku sebagai pribadi yang tambeng gitu. Aku akan menjadi seperti kebanyakan orang Indonesia dengan pertanyaan kepo saat ini. Ini dong kayak, anak keduanya kapan? Gitu. Tepat. Pas banget nih ya kan, Sekalawatinya mana lebaran. nih? Iya, kan pas nih soalnya aku mempersiapkan kamu untuk nanti menjawab betul. ketika rame-rame keluarga kumpul gitu. Tapi yang menariknya ya, aku tuh kadang suka nggak offended sih kalau nggak sama sekali. Oke. Aku tuh ntar coba ya kita cari ya, aku offendednya apa gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya kayak gitu, enggak sama sekali. Aku bahkan malah akan nanya, iya nih pengen banget gitu. Oh gitu? Iya. Natural response kamu, nggak akan yang kayak, kepo deh apa sih? Enggak. Gitu. Enggak. Karena gini, aku nggak tahu kenapa ya. Misalnya contoh nih, berarti kan Skala tuh umurnya udah mau 7 tahun. Ya. Sebenarnya aku baru mencoba aja tuh 4 tahun ini gitu. Ya. Kalaupun ditanya, aku malah kayak, pengen gitu. Maksudnya bukan yang jadi kayak, apa ya biasanya orang gimana sih maksudnya? Nggak tahu ya, beda-beda ya. Ada yang sensitif, yang kayak, lu pikir gue nggak coba dalam hati gitu ya. Iya. You don't think I'm trying gitu, udah deh jangan malah pressure gitu kan. Ada yang gitu juga. Tapi aku pengen, jawabannya pengen. Tapi belum. Oke. Belum dikasih, karena nyoba 4 tahun nih, tapi belum dikasih. Iya. Kita tuh sampai bahkan, aku sama Dito tuh kalau misalnya Skala lagi tidur malam-malam aku sampai gini, ya ampun kita beruntung loh ya udah dapetin dia duluan gitu. Iya. Karena ternyata sesusah itu Iya. dan kita memang dari awal berpikir bahwa itu susah. Oh berdua kalian udah berpikir bahwa itu bakal susah. Ternyata malah dapat duluan dan kita kayak heboh, makanya terjadilah tuh peperangan pas pada saat hamil karena kita pengen hangout dulu, pengen mau nikmati masa muda gitu. Tapi pas sekarang udah di Bali, yang memang pengen lahirin di sini malah nggak jadi. Mana nih gitu ya? Jadi kita berpikir, emang belum, ya udah gitu. Jadinya juga nggak berharap banyak, tapi tetap usaha, tapi pengen dibilang pengen. Dan juga nggak offended sama pertanyaan-pertanyaan netizen. Enggak. Mengingat sosmed kalian itu followernya luar biasa sekali dan kayaknya setiap lihat kalian liburan ngangkat koper berdua yang tanpa Skala, langsung komennya Skalawati. Bahkan aku kemarin kayak, ya ampun coba foto gini, kan foto gini ya. Ya masa foto gini gitu kayak, atau gini. Jadi foto kan gini biasa gini. Gini satu gini. Langsung. Gitu. Tapi yang perut sih. Iya kan, cuman kan masa gini resmi banget. Cuma aku mikirnya kayak, ya doain aja. Maksudnya karena aku juga nggak found it offended gitu, maksudnya gimana. That's nice, karena banyak orang yang kesel, nggak tahu karena apa, kita nggak tahu ya backgroundnya karena apa. Ya mungkin karena susah banget. Ya walaupun aku juga mungkin kan susah tuh relatif ya. Buat aku 4 tahun, ya maksudnya ya aku nggak referring itu, cuman ya aku udah punya anak pertama. Begitu 4 tahun, ya buat aku nggak langsung ya. Waktu itu sih langsung gitu istilahnya percakapanku dengan Tuhan gitu. Ya kan soalnya ada beberapa orang yang sistem defensifnya mereka adalah menyalahkan diri sendiri. Oh misalnya gue kemarin kelamaan sih ditahan, kan ada kan, atau jadi kedenger mungkin anggota keluarga, makanya kalau olahraga jangan kekencengan, perempuan tuh harus tahu diri kapan siklusnya, nggak usah terlalu gimana olahraga kan macam-macam. Apalagi kan lately kamu olahraganya juga luar biasa, yang tadinya mager terus diajak sama Dito olahraga, terus jadilah si run baby run itu ya kan. Itu tahun berapa itu terjadi? 3 tahun ini, 3 tahun terakhir. Dan masih lari apa? Aku olahraga masih. Oke. Itu awalnya dari nggak suka jadi suka? Jadi suka. Jadi aku bisa bilang sekarang udah ketagihan olahraga, jadi aku nggak mungkin nggak olahraga. Tolong dong, bilangin suami saya. Susah.
Susah kalau olahraga sendiri. Gitu ya? Susah gimana ya caranya? Kemarin tuh caranya? Biar dia mau, biar dia kayak, iya deh aku mau coba. Oh, tapi aku percaya sih. Sebenarnya olahraga itu mirip-mirip sama gini. Aku tuh percaya kayak hidayah gitu ya. Kalau di Islam tuh maksudnya hidayah gitu ya. Light of hope atau sebutannya gitu ya. Emang nggak bisa langsung, jadi kayak journey juga sih. Karena buat aku pribadi kemarin pas nemuin bahwa oke deh olahraga, aku tuh sampai gini loh. Ini kan udah kayak dikasih gitu ya, maksudnya. Terus kemarin pernah lah kelenjar aku nih kayak sempat gara-gara ada satu hal dan lainnya lah gitu. Terus aku kayak, oh emang iya, berarti emang harus jaga, dirawat nih gitu. Walaupun maksudnya kayak banyak banget kan yang bilang kayak umur mah juga nanti di umur nggak ada yang tahu gitu. Cuma ya untuk menjaga apa yang udah dikasih aja sih akhirnya. Aku sampai mikirnya gitu doang aja, dan journey aku tuh udah misalnya ketemu PT yang nggak cocok, terus membership ini itu yang bayar doang, angus gitu ya. Sampai akhirnya kayak menurut aku mungkin belum nemuin aja olahraga yang tepat. Nemunya akhirnya gimana tuh pas klik pertama kali? Oke, ini bikin gua ngerasa enak, besok ulangi ya. Nah tapi waktu itu aku ketemunya memang biasa cewek-cewek kan kayak pengennya kurus. Oh awalnya itu. Jadi awalnya gara-gara lari, tapi pas aku latihan beban kayak ini dia yang aku mau selama ini. Akhirnya jadi nyangkut, Akhirnya jadi nyangkut. Terus abis itu banyak lah rentetannya. Terus kemarin aku cedera lutut. Terus katanya aku nggak bisa olahraga dan lain-lain. Bahkan aku harus memperkuat beberapa otot. Aku di situ lumayan kayak nggak bisa olahraga lagi. Lutut yang pasti glutes-nya nggak. Iya misalnya gitu. Sama kayak aku soal ini juga sering cedera. Nah jadinya akhirnya aku malah jadi lebih giat karena aku mau nguatin yang ini nih. Bener. Aku harus nguatin yang ini sama ini gitu. Kalau ntar dia gimana nih gitu. Dan ntar hari tua aku ntar masa ya begitu-gitulah. Aduh gimana ya, suami saya biar dapat hidayah itu juga tetap loh, padahal orangnya ikut syuting di sini. Itu langsung pemanasan. Enggak, soalnya aku tuh udahlah dengan tahun lalu gue ngerawat ibu gue sakit setahun, ada di Bali gitu ya. Maksudnya gue udah bolak-balik ngomong kita jangan sampai kayak begini gitu, supaya kita tetap bisa punya freedom untuk jalan-jalan, terus anak-anak nggak harus ngumpul hanya karena kita kenapa-napa. Terus pernah lagi waktu itu proposalnya adalah supaya kita kalau naik panggung tuh perutnya kurus gitu loh Bapi, kan enak gitu. Pernah lagi waktu itu, seru juga ya kalau misalnya ternyata olahraga bisa gini-gini, kita jadi awet muda, kagak ada yang kena. Kecuali belum ya. Olahraga bisa hadiah gitar setiap kali dia push up gitu, kali dia mau. Berarti nggak apa-apa, kita bikin, jadi gini, jalan kaki itu kan olahraga juga ya. Jadi nanti Mbak Sofi bikin maze, nanti hadiahnya gitar di situ, tapi sampai 10.000 langkah. Oh iya benar ya, pintar juga yuk. Ya kan? Iya benar. Karena kerja sama ini. Iya, karena sebenarnya jalan pun itu sebenarnya olahraga. Iya. Dulu zaman orang belum olahraga, jalan itu juga udah cukup sebenarnya. Karena kan sekarang ya modern gitu kan. Oh ini melatih otot. Kalau misalnya emang nggak suka, berarti yang memang nggak yang memacu jantung aja, berarti mungkin gitu. Jadi sampai gue udah cari aja gitu kali ya. Males jalan, panas, aku nggak mau. Jalan juga nggak mau. Nggak gini. Kamu enak pernah putih. Kalau aku kan dari kecil udah coklat. Kalau aku kena matahari aku ungu gitu dia bilangnya. Jadi kan gue ada aja gitu. Barney dong, Barney. Barney jadinya gitu. Jadi kan gue kenapa gue yang curhat ya? Nggak cocok pembahasannya. Silakan tanya aja. Oke, terus habis itu makan juga diatur jadinya karena olahraga udah bener, makan diatur. Iya dong, kalau nggak kan nggak bisa lihat hasil. Iya. Gitu. Wow, luar biasa. Itu turun berapa kilo ya waktu itu? Kemarin sih turun, kalau pas lagi turunnya itu 13 kilo turun. Oke. Tapi karena sekarang udah maintenance, terus udah latihan beban juga, jadi sekarang udah nggak mau ngeliat berat badan. Jadi ngelihatnya bener-bener dari shape aja. Sama ukuran ya? Iya benar sih. Walaupun aku masih suka gak isangan nimbang gitu ya? Suka yang kayak, lah tapi pas diukur lo ngecil gitu. Iya benar. Aku juga udah gak percaya timbangan, ternyata itu agak-agak sedikit. Kecuali timbangannya yang bisa visceral fat gitu-gitu mau ya? Benar. Oke. Tadi kamu sempat ngomong masalah hidayah. Iya. Waktu kita kenal dulu itu kan kamu belum menutup dengan, ini sebutnya kerudung apa hijab? Boleh, udah hijab boleh, berarti ya? Oke. Itu tahun berapa terjadinya? Aduh aku lupa lagi sejujurnya. Tapi yang jelas setelah melahirkan Skala. Langsung? Enggak kan? Enggak langsung.
Waktu masih di Jakarta? Waktu masih di Jakarta. Waktu masih rumah Beo yang 3 tingkat itu? Bahkan malah rumah Belo kok Beo? Bahkan sebelum rumah Belo. Oh, udah? Udah. Oke. Boleh ada yang diceritain nggak waktu itu awalnya apa sih yang kamu rasa? Jadi tuh sebenarnya ini juga random banget sih. Maksudnya banyak banget hal-hal random yang terjadi gitu ya. Salah satunya memang triggernya pas pada saat aku melahirkan Skala gitu. Aku takut banget, takut mati iya. Okay. Terus setelah aku melewati berbagai fase kehidupan, aku di titik pas melahirkan Skala itu, aku baru ngeh bahwa kayak, oh mati ini nanti gue bisa gitu ya. Maksudnya sebagai manusia. Yeah. Karena kan memang ada penelitiannya yang bilang bahwa kayak umur-umur ABG, anak kecil itu mereka belum mengerti bahwa mereka tuh mortal, akan mati gitu. Iya. Belum jadi nyangkut kayak, di kepalanya. Makanya berjiwa muda kayak, wah apa segala macam dilakuin karena memang nggak kesana gitu. The night is still young. Iya. Pas pada saat melahirkan Skala, aku langsung kayak, oh ini tuh lemah gitu ya. Bisa meninggal, bisa mati gitu. Terus ya udah pas pada saat itu memang rentetannya banyak dan salah satunya juga aku sebatas memang pas pada saat udah dewasa dulu pas pada saat kecil aku tuh mendambakan diriku saat dewasa aku pengen kayak mamaku dan mamaku pakai hijab gitu aja sih, sesimpel itu sebenarnya. Oh. Jadi kayak pengen deh, maksudnya ya sehari-hari aku ngeliat mamaku ke kantor, pergi, beliau pakai hijab dan lain-lain, aku kayak terinspirasi deh gitu. Apanya dari mama yang membuat terinspirasi? Itu maksudnya kayak the way she dress aja gitu. Ya awalnya modest, the way she dress iya. Atau ketenangan batin yang juga ada di dalam dirinya, which one was it first? Kalau misalnya sekarang aku bisa bilang, jadi gini, ini jadi ngomongin mamaku ya, maksudnya kayak dari cara dia berpakaian, cara dari dia berbagi, itu aku juga banyak banget belajar dari dia. Dan nggak tahu kenapa ya, walaupun aku juga sempat banyak banget di fase-fase kehidupan aku against dia juga, tapi makin kesini aku malah jadi kayak channeling with her gitu. Oh. Jadi kayak maksudnya ini adulting, ini motherhood gitu. Dan pas pada saat aku berhijab pun mamaku malah dia kayak bukan tipe yang memaksa atau bukan tipe yang ya gimana maksudnya kayak ya udah it's your own way gitu. Ya udah aku begini aja karena juga berpikir bahwa kayaknya udah sih ya, maksudnya tapi kan waktu kamu, maaf aku potong, memutuskan itu untuk berhijab, itu tergolong masih muda dong. Lumayan saat ya. Itu. Waktu itu umur berapa? 26 ya berarti kan? Masih muda banget loh. Termasuk, ya lumayan sih. Cuman aku mikir karena udah nikah juga sih, udah punya anak juga kayak, mau ngapain lagi yang dicari ya. Udah gitu. Dan maksudnya sampai sekarang pun bukan berarti aku sempurna loh ya gitu. Nggak jauh banget dari sempurna, jauh banget. Ini hanya sebagian kecil, maksudnya kayak apa yang aku pakai sekarang hanya sebagian kecil. Karena jujur aku pun juga masih banyak banget pertanyaan. Iya, maksudnya banyak banget yang harus aku pelajari, banyak banget yang harus aku dalami. Dan ya journey-nya orang beda-beda ya. Cuma pada saat aku memutuskan untuk berhijab pun, dan sampai detik ini nggak ada sedikit pun penyesalan dan nggak ada sedikit pun kayak aduh nggak ada sama sekali. Kan abis itu tinggal di Bali yang menurut orang di sini mau berpakaian seperti apa juga bebas-bebas aja, terus panas lagi Bali gitu, never look back. Nggak, aku sama sekali nggak menyesali, bahkan aku tuh kayak apa ya udah ini who I am gitu, ini diriku yang sekarang gitu. Kalau buat seorang Ayudhya itu berarti Tuhan itu siapa buat kamu? Aduh, Tuhan itu yang jelas ya, dia menciptakan aku. Dan jadi gini, aku tuh juga suka banget sama yang namanya science gitu ya. Planet lah, aku juga Skala juga seneng banget planet. Dan kita baru-baru aja sampai beli mikroskop gitu ya. Terus kita bisa ngeliat bakteri dan lain-lain. Aku tuh kadang cuma gini, aku bukan tipe orang yang mungkin beda-beda ya, maksudnya orang bisa mendefinisikan Tuhan gitu ya, misalnya Mbak Sofi tanyain. Yeah. Tapi aku melihat Tuhan tuh bener-bener dari apa yang dia ciptain gitu loh. Jadi kayak, ya itu mungkin caraku ya. Yeah. Misalnya dengan melihat planet, dengan melihat mengagumi bakteri, iya. Ya. Dan sampai, iya misalnya kayak dari aku melahirkan Skala pun aku juga bener-bener, oh aku tuh bisa ya menghasilkan satu manusia. Jadi kayak setelah aku pikir-pikir, mungkin ini cara aku juga untuk menemukan dia gitu.
ini caraku, caramu gitu kan. Tiap orang kan punya cara beda-beda dong. Setuju banget. Iya, wow. Jadi Tuhan itu bukan lagi sebuah hal besar yang pokoknya harus disembah soalnya kata orang tua kayak gitu, kata agama kayak gitu. Bagi kamu udah lebih personal dari itu. Personal banget. Dan aku kadang malah suka mikir gimana ya, kayak aku tuh juga bukan tipe yang kayak ya Allah aku mau ini dong. Aku kadang malah nggak enak gitu, maksudnya kayaknya nggak enak minta gitu. Walaupun katanya sih kadang-kadang maksudnya kayak ya teman aku atau orang tua aku kadang suka bilang kayak boleh mereka minta aja. Ya minta aja, harus minta justru gitu. Cuman kadang aku mikir kayak aduh kayaknya yang dikasih ini udah lebih dari cukup gitu loh. Aku sampai kayak ntar kalau minta lagi gimana ya gitu, malah nggak enak. Dan bahkan apapun yang aku alami gitu ya, mau itu buruk sekalipun aku kadang suka ya udah deh nggak apa-apa, mungkin aku harus lewatin ini dulu gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin aku nggak bukan tipe yang begitu gitu. Jadi dulunya aku, gitu nggak? Waktu menghadapi sesuatu yang buruk, respons kamu sama nggak dengan ini? Mengakui banget dulu aku orang yang sangat-sangat ya udah kayak ya udah take it for granted gitu. Dulu aku nggak bersyukur, sekarang aku lebih bersyukur. Satu tujuan, setuju. Oke. Awalnya itu karena emang pengen bikin kopi dulu. Cuma kan sebagai seniman, kita bahkan nggak pernah menganggap itu sebagai bisnis. Pada suatu hari ada salah satu brand yang ngajak kita kerja sama, tapi dia nggak bisa bayar kita pakai uang. Kita adanya mesin kopi. Bisnis itu bisa terjadi kalau misalnya ada opportunity yang kalian tangkep.